Komeng memang ingin lain daripada yang lain. Karena itu, Dewi senang Komeng menikahinya. Jadi aneh di antara yang lain gitu. Uniknya itu apa ya? Suka usil. Komentar kamu tentang hadiah kambing yang diberikan oleh teman-temanmu yang kurang sehat itu? Ya, memang kambing itu akan saya rawat dan saya akan kawinkan dengan yang mau dikawinkan dengan kambing itu. Komeng sedang berpikir jauh untuk usaha nanti, dan ia juga sedang berpikir untuk memberi nama anaknya nanti. Namanya Abdul Kabar-Kabari. Pemirsa, tak ada kabar dan tak kami kabar-kabari. Seperti yang berikut ini kabar dari Komeng yang Sabtu malam pekan lalu melangsungkan pesta pernikahannya. Di sebuah gedung pertemuan di Bogor hari Sabtu pekan lalu, Komeng melangsungkan pesta perkawinan-nya. Mengapa di Bogor? Karena Komeng sekarang tinggal di sana. Pesta perkawinan ini diselenggarakan setelah 100 hari meninggalnya Ayahanda Dewi, sang pengantin perempuan. Dan pemirsa, inilah sebuah pesta perkawinan yang sangat jarang dijumpai. Pemandangan tak biasa diawali dengan 3 cewek yang menari-nari dalam pakaian mini di tengah suasana bernuansa Betawi. Kemudian masuklah Dewi yang disambut oleh Komeng yang membawa tas kecil di punggungnya. Itu semua mengawali pesta perkawinan yang kocak ini. Pemirsa, hadirin sepertinya maklum dengan suasana pesta perkawinan macam ini. Mereka maklum karena Komeng yang sedang punya hajat. Kalau bukan Komeng, mana mungkin kambing masuk ke gedung pesta? Inilah peristiwa perkawinan yang sekaligus hiburan. Kambing itu dibawa oleh teman-teman Komeng sehabis mereka main sepak bola. Dan kado kambing itu barangkali merupakan kado termahal di antara kado-kado yang dibawa hadirin. Tapi tentu saja ini tontonan yang disengaja untuk memeriahkan suasana yang edan-edanan ini. Komeng memang ingin lain daripada yang lain. Karena itu, Dewi senang Komeng menikahinya. Jadi aneh di antara yang lain gitu. Uniknya itu apa ya? Suka usil. Komentar kamu tentang hadiah kambing yang diberikan oleh teman-temanmu yang kurang sehat itu? Ya, memang kambing itu akan saya rawat dan saya akan kawinkan dengan yang mau dikawinkan dengan kambing itu. Komeng sedang berpikir jauh untuk usaha nanti, dan ia juga sedang berpikir untuk memberi nama anaknya nanti. Namanya Abdul Kabar-Kabari. Kalau cewek Kabarwati. Buat Kabar-Kabari, selamat ulang tahun yang keempat. Nih, Kabar-Kabari kalau pengen tahu. Ya, terima kasih. Jangan nyengir lu kameramen lu, gue diketawain lu, gue colok pakai. Pemirsa, tentu saja Komeng terlalu pagi mengucap ulang tahun kepada Kabar-Kabari yang baru jatuh pada tanggal 28 Juli nanti. Pemirsa, berikut ini masih tentang perkawinan tapi dalam wujud ulang tahun perkawinan. Tak terasa Dian Nitami dan Anjasmara pekan lalu genap berusia 1 tahun perkawinan mereka. Pada hari Sabtu pula pekan lalu, Dian Nitami dan Anjasmara merayakan 1 tahun usia perkawinan mereka. Diiringi keluarga dan sanak saudara, mereka beramai-ramai merayakannya di sebuah villa di Puncak, Jawa Barat. Dalam beberapa hal rasanya belum ada perubahan dalam 1 tahun usia perkawinan ini. Dian dan Anjas masih tetap memohon untuk diberi momongan, dan mereka masing-masing masih tetap sangat sibuk dengan pekerjaan sebagai artis laris. Dihitung-hitung, 60% waktu mereka untuk bekerja, 40% sisanya mereka baru bisa ketemu. Itu pun malam hari, ketika masing-masing sudah merasa lelah sehabis syuting. Karena kan efektif kita syuting dari jam, ya calling jam 10 deh ya, jam 10, paling berangkat di rumah kan jam setengah 10-an, terus kita break jam 9-10 juga gitu, tapi kan sampai rumah paling jam 11, beres-beres apa segala macam, ya kita hitung kurang lebih 10 jaman deh. Begitulah kalau di rata-rata. Mereka bertemu 10 jam sehari, tapi itu masih harus dikurangi waktu tidur. Jadi katakanlah mereka hanya bisa bertemu dalam arti sebenarnya 3 atau 4 jam sehari. Gue mendingan dia kerja daripada nggak kerja. Cerewet, gue disuruh pulang mulu. Begitulah Anjasmara dan Dian Nitami mengisi hari-hari 1 tahun perjalanan perkawinan mereka. Hari-hari yang penuh senda gurau. Itu penting untuk mengatasi kebersamaan mereka yang pendek dan harapan menunggu hadirnya momongan. Pemirsa, tiba-tiba ada yang menyiram Dian Nitami dengan bedak, air, dan macam-macam barang lainnya. Suasana pun berubah riuh rendah. Itu terjadi ketika jarum jam tepat menunjuk angka 12 malam lebih 1 detik.
Itu artinya tanggal bergerak ke 18 Juni 2000. Artinya pula hari Minggu lalu Dian Nitami genap berusia 29 tahun. Dua orang ini sama-sama berjidat lebar. Yang satu Deddy Corbuzier, satunya lagi Joe dari Project P. Joe sudah lama mengamati Deddy untuk mencoba meniru penampilannya. Johanna dan Deddy Corbuzier, keduanya sama-sama berjidat lebar. Johanna atau akrab dipanggil Jo saja tak jarang dikira orang sebagai Deddy Corbuzier. Aneh juga, jidat mereka memang sama-sama lebar. Tapi selebihnya, dua orang ini tidak ada miripnya sama sekali. Saya juga kadang-kadang kalau pribadi gitu senang dan tidak senang. Karena apa? Senangnya saya ngelihat bahwa Deddy ini fenomena betul-betul. Ketika saya jalan banyak juga itu yang benar-benar saru ketika saya jalan selalu berteriak Deddy Corbuzier. Saya jelaskan bukan, Deddy ada lagi. Saya bilang lebih tinggi. Tetap tidak percaya, berapa kali pernah kayak begitu. Tapi saya bangga juga bahwa teman saya Deddy ini benar-benar sudah masuk ke pelosok. Jarang seorang magician bisa terkenal sampai ke pelosok gitu. Tapi tidak hanya Deddy yang ingin ditiru Joe, ia juga memaksa diri untuk memirip-miripkan dengan orang-orang terkenal lainnya. Jadi bukan hanya Deddy yang saya taruhkan. Pernah waktu itu Mel Gibson, terus Chrisye, dari mulai Chrisye, Mel Gibson, Brad Pitt, alhamdulillah tidak sama semuanya. Dalam pertunjukan-pertunjukan kocaknya, Joe bersama Project P tidak jarang memirip-miripkan diri atau meniru ciri khas orang-orang terkenal. Ia tahu mereka tidak akan marah. Di Amerika sendiri, itu orang yang ditirukan itu bukan marah, tapi ada satu kebanggaan. Bill Clinton, semua pernah diparodikan oleh entertainer yang ada di Amerika. Nah itu juga, makanya aku lihat Deddy, ini yang ada masalah. Itulah sebabnya aku juga tidak minta izin Deddy. Karena saya yakin Deddy mengerti untuk hal ini. Dan ini justru membuat bahwa Deddy surprise. Dan ternyata betul, trik ini bikin Deddy surprise gitu. Sebagai sesama penghibur, Joe memang sangat mengagumi Deddy. Ucapan-ucapan Deddy ketika main sulap di televisi bahkan diingatnya. Apalagi sulap membengkokkan sendok itu. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, nanti pemirsa cuma bisa bilang, ikuti kata-kata saya, bengkok, jangan tertukar dengan kata bencong. Yap, saya, Deddy Corbuzier, mengucapkan selamat ulang tahun buat Kabar-Kabari yang keempat. Semoga Kabar-Kabari menjadi sebuah gosip yang sangat terkenal. Pemirsa, ini sama dengan Komeng tadi. Joe terlalu pagi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabar-Kabari yang baru jatuh pada tanggal 28 Juli nanti. Pemirsa, bersama saya Herawati, Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar-Kabari hingga 4:30 nanti. Berikut ini kabar dari sejumlah artis yang memajang lukisan mereka. Pemirsa, lihatlah ini. Gambar siapa ini? Kalau Anda menebak Titi Dwijayati, betullah Anda. Dan pelukisnya dia pula. Sedangkan gambar ini pelukisnya juga Titi Dwijayati, gambar anak-anaknya. Ya, kamu sejak kapan melukis? Melukisnya udah lama, maksudnya seneng gambarnya udah lama dari zaman sekolahan juga, cuman baru ngelukisnya kalau lagi hamil. Jadi kalau nggak hamil justru nggak ngelukis. Jadi masa mesti hamil melulu? Ada 3 lukisan karya Titi DJ yang dipajang. Satunya adalah berjudul Mawar Putih ini. Pemirsa, bersama Titi Dwijayati, artis-artis lainnya yang ikut memamerkan lukisan-lukisannya antara lain Yuni Syara, Jay Subiakto, Ingrid Wijanarko, dan Yana Julio. Gambar 2 topeng yang menampilkan wajah gembira dan wajah sedih ini adalah karya Yana Julio. Ini dibuat tahun berapa? Tahun 2000, minggu lalu. Jadi ini adalah karya pertama saya, benar-benar karya lukis saya pertama, cat minyak di atas kanvas. Judul lukisan ini adalah Wajah Kehidupan. Ini senang dan ini sedih. Jadi topeng ini bisa dipakai setiap orang. Jadi orang bisa sedih, bisa gembira, itulah hidup. Ini pita kehidupannya, Roh. Selain lukisan topeng, lukisan Yana Julio lainnya adalah ini, berjudul Menatap Masa Depan. Sepintas perempuan dalam lukisan ini seperti Lita Zain, mitra Yana Julio di Elva Singers. Lukisan yang ini berjudul Si Cantik Liar karya Ingrid Wijanarko. Ia memang menyukai tema-tema alam yang diberinya sentuhan ekspresionis.
Anda ingin membeli lukisannya? Dari 500.000 sampai dengan 3 juta rupiah. Yuni Syara juga ikut memamerkan karya lukisnya. Lukisan berjudul Gadis ini adalah karyanya. Meluapkan perasaan yang ada. Enggak, tapi sebenarnya hanya mikir dulu, bapakku kan pelukis gitu. Masa anaknya nggak ada yang nurun gitu ya. Udah, tapi dengan sangat kemampuan yang amat terbatas, jadinya begitu-begitu aja. Lukisan ini dibuatnya tahun 98. Nah, kamu suka melukis ini apa? Objeknya yang suka? Wanita. Lukisanku banyak di rumah wanita. Kenapa sih objeknya wanita kebanyakan? Kalau laki-laki rumit, Bang. Kenapa nggak pemandangan alam atau abstrak? Nggak seneng aku, senengnya wanita. Perempuan kan enak gitu deh. Ketika Ingrid Wijanarko mengajaknya berpameran, Yuni Syara menjadi sangat bersemangat. Mbak Inga kan bilang, Yunet ngumpulin lukisan buat pameran. Udah gila, aku udah gila duluan pameran. Tapi dia bilang untuk sumbangan, untuk kebetulan sekarang eventnya di Bengkulu kan lagi yang perlu bantuan. Nanti hasilnya untuk itu gitu. Ya udah, aku jadi pede. Tapi kalau misalnya nggak ada event apa-apa, aku nggak pede. Pemirsa, berikut ini akan saya perdengarkan kepada Anda lengkingan gitar Paul Gilbert, gitaris dari Mr. Big yang baru-baru ini datang ke Jakarta untuk memberikan semacam workshop singkat. Kedatangan Paul Gilbert ke Indonesia dalam rangka Asian Clinic Tour, yakni memberikan semacam kursus singkat bermain gitar. Berbagai kota di dunia telah didatanginya dalam tur ini. Untuk wilayah Asia, Paul pun mampir ke Indonesia. Gitaris-gitaris di atas panggung ini adalah para peserta kursus itu. Mereka juga ikut unjuk kebolehan dengan sepotong-sepotong melakukan jam session dengan Paul. Dalam kursus singkat ini, Paul Gilbert mengungkap teknik bermain gitar. Ia menunjuk pada alat khusus di gitarnya ini yang kalau dipencet bisa menghasilkan beragam variasi suara. Paul Gilbert menurunkan ilmunya bermain gitar kepada peserta kursus. Tapi bagaimana kalau nanti justru muridnya mengalahkan dia dalam bermain gitar? Itulah pertanyaan yang diajukan Afi Assegaf, Humas Hard Rock Cafe yang menjadi reporter tamu Kabar Kabari. Do you have any reasons to hold this kind of clinic? Why do you want to share the what do you call it, the knowledge of the guitar? Aren't you at least afraid that somebody might steal it and become even better than you are? Well, I've been doing clinics for Ibanez for a long time. I started working with the company about 13 years ago when they built me my first, Ibanez guitar, and I've never really been worried about anyone stealing my licks because, well, I do a lot of albums, so people know what I sound like, and if they steal it too much, people will be able to hear it. But I hope that I can help the guitar players, get inspiration for their own styles, and if they get better me, that's great because I can listen to them. Itulah kerendahan hati dari seorang Paul Gilbert. Sudah 3 kali ini ia bertandang ke Indonesia. Tidak heran, sekarang ia sudah bisa merasakan lezatnya makanan Indonesia dan juga buah mangga yang tidak ada di Amerika. And I also love the food, and I've had a million mangoes, which is my favorite thing. They're all gone now, but I've got some papaya left, which I plan on finishing soon.